kecapean itu. Ditiru semua. Setahun belum hamil istri. Maknanya apa? Memang ada rezeki. Mama saya belum ada. Mama Samsul Bayu belum ada rezeki. Nabi Ibrahim saja 80 tahun. Rabbi habli minas sholihin, itu doa Nabi Ibrahim. Nah, Allah di sini mengingatkan kita lagi. Kamu itu siapa dengan harta yang kamu bangga-banggakan, jabatan yang kamu sombongkan? Dibilang dengan jabatan itu dia berbohong. Dibilangnya kuota haji tidak ada, padahal dana haji juga dimakan. Buat dana tol, bangun tol, tak ada isi tol. Akhirnya supaya ada orang mau ke tol, dibuat pajak 0%. Pajak 0% kalau duit orang tidak ada, orang bayar angsuran itu tidak sanggup. DP bisa dicek utang, angsuran tidak sanggup. Akhirnya tidak juga berisi tol. Orang nak berangkat haji, dia gol itu. Jabatan itu tak usah disombong-sombongkan karena asalnya dari air mani yang hina. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ketika dia sudah Allah jadikan dengan air mani yang hina tadi yang bercampur dengan saripati istrinya, lalu ketika dia dihidupkan oleh Allah, nabtalihi, kami uji dia. Faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan kepadanya pendengaran dan penglihatan. Ternyata pendengaran dan penglihatan kita itu adalah ujian perdana bagi kita. Nah, ingat susunan katanya ini. Allah sebutkan dulu pendengar, baru penglihatan. Bahwa anak itu ketika dia dilahirkan, yang berfungsi sangat baik itu adalah pendengaran. Makanya ketika anak itu lahir langsung diazankan. Saya ketika anak mau lahir sudah saya pikirkan nih, nanti azan saya ini mau nada mana nada saya. Udah lahir anak dia hilang nada. Bisa aja azan selesai sampai habis, alhamdulillah. Ada rasa bangga, ada rasa bahagia. Itu baru anak 1. Kalau anak 10, saya kakak beradik 12 Pak. Emak saya 3. Nggak usah lanjut ya. Waja'alnahu sami'an basira, kami jadikan pendengaran dan penglihatan. Makanya kalau anak ini di udara kecil itu hati-hati berbicara. Di saat dia belum sanggup berbicara, belum bagus berbicara, itu pendengarannya sudah merekam. Nanti dia udah pandai bicara, kata yang kita pernah ucapkan itu diulang-ulangan. Makanya kita di waktu saat inilah umur baru dilahirkan itu mulai kita lantunkan ayat Al-Quran. Sibuk Pak Ustaz, setidaknya minimal MP3. Tapi berdoa kita, mudah-mudahan nanti ketika kita mati di kuburan, ada MP3 itu yang dia tempelkan di kuburan. Tetap dia yang baca sendiri Al-Quran. Faja'alnahu sami'an basira. Nah, ini pendidikan yang kedua, kita jaga penglihatannya. Jangan kita sebagai ibu, sebagai ayah mencontohkan kepada dia tidak benar dalam menutup aurat. Ini pendidikan seksual. Harus ada batasan antara orang tua dengan anak. Jangan anak mudah dia masuk ke dalam kamar orang tua, tidak tahu dia privasi orang tua. Dari kecil dah harus diajar. Kenapa? Kalau dia dari kecil penglihatannya sudah biasa melihat yang tidak baik, maka sampai besar terbawa-bawa. Mulai kecil perdana itu kita jaga pendengaran, habis itu kita jaga penglihatannya.
Baik, berlewat 5 menit. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami yang memberikan petunjuk jalan. Imma syakiran, terkadang ada yang bersyukur, terkadang ada yang kufur. Jadi Allah itu maha adil Bapak Ibu. Tidak pernah Allah itu langsung dia ciptakan manusia dia tentukan masuk neraka. Tidak pernah Allah itu menciptakan manusia, ketika diciptakan manusia ini sudah tahu dia langsung ke surga. Tapi Allah itu tetap memberikan dua jalan. Tapi ingat di awali ayat ini, inna hadainahu sabil, Allah berikan petunjuk. Kita ini dengan Al-Quran ini kan kita selalu doakan setiap 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan lurus ya Allah. Ihdinas itu kalimat mudah asal katanya. Nah, apa jawaban Allah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang kita doakan 17 kali sehari semalam adalah Al-Quran. Dzalikal kitab, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tidak mau sesat, tidak mau tergolongkan imma kafura wa imma kafura, terkadang juga menjadi manusia yang kufur atas nikmat Allah, maka berpegang teguh kepada Al-Quran. Anak-anak kira-kira di rumah sudah pandai belum membaca Al-Quran? Sudah sering belum membaca Al-Quran? Saya kenapa bisa jadi imam paripurna? Dari umur kecil saya selalu dipaksa emak saya baca Quran. Ada berapa anger yang patah untuk memukul saya? Berapa kayu api yang patah untuk memukul saya? Berapa ikat panjang, ikat pinggang yang dipakai emak saya untuk memukul saya? Pernah saya dicubit karena tidak mau mengaji habis maghrib, cubit saya. Sambil nangis-nangis saya bacalah Iqra saya. Tulisannya sapi, saya bilang, mak saya ini kenapa baru mencubit saya? Tersinggung dia. Apa kau bilang? Sapi. Dicubit lagi. Sampai nangis-nangis saya tunjuk lah, memang itu bacaannya nih. Saya bilang, tengoknya betul bacaannya sapi, bukan mengejeknya sapi. Tapi macam mana cubitan lah juga tetap layak kepada nawab. Ayat Al-Quran itulah nanti yang kita harapkan dia bacakan, dia hadiahkan untuk kita. Itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi.